orang-orang besar, khususnya orang-orang yang sudah melepaskan diri dari ikatan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara didorong oleh hawa nafsunya. Pasti setiap kata demi kata yang keluar dari lisannya itu memiliki makna yang sangat mendalam, sesuai dengan kedalaman dan ketinggian derajat spiritual orang tersebut. Sebab orang itu berbicara sesuai dengan apa yang dia pikirkan, dan apa yang dipikirkan oleh seseorang sesuai dengan derajat spiritual orang itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat. Kalau kita orang awam seperti kita ini, ya bisa dibilang orang-orang rendah kayak kita, yang mainannya hanya masalah dunia, maka yang kita pikirkan pun ya masalah-masalah yang hanya berhubungan sekitar perut saja. Itu. Kalau bukan masalah makanan yang difikirkan, ya pasti kembali lagi kepada masalah makanan. Berputar di situ saja. Ujung-ujungnya uang yang kita cari pun ya kembali lagi apa yang mau kita makan. Makanya kata Nabi, tidak ada satu wadah yang paling berbahaya, paling rusak dalam diri seorang manusia selain perut. Perut inilah yang menghijabi seseorang untuk bisa dekat dengan Allah. Perut inilah yang menghijabi seseorang untuk bisa memahami kebenaran. Kalau perut udah terisi full, buntut-buntutnya orang itu mengantuk, malas, sulit untuk bergerak, sulit untuk berpikir. Makanya kalau kita ingin cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, ya kurangin nih beban perut. Jangan selalu berpikir hanya masalah perut saja. Dan Ramadan ini, puasa ini ya untuk mengurangi sandaran kita kepada perut. Bayangkan 12 jam, ya tergantung daerah masing-masing, 12 jam, 16 jam pada siang hari kita itu mengontrol dan diatur. Islam mengatur, kita pun mengatur diri kita untuk tidak menyentuh makanan-makanan yang bisa untuk kita sentuh, makanan halal. Artinya kita sebenarnya mampu loh, bisa kita. Tapi herannya setelah di luar dari Ramadan kita nggak mampu mengontrol diri kita. Nah, ini menandakan bahwa Ramadan itu, puasa tersebut itu tidak mampu membentuk pribadi kita. 30 hari harusnya benar-benar mampu menyempurnakan diri kita menjadi manusia yang terlahir kembali. Kan tujuannya ke sana, menjadi manusia yang terlahir kembali. Kita harus lahir lagi, baru kemudian kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Di dalam istilah tasawuf, selama manusia itu tidak mencapai kematian kedua, maka mustahil dia bisa masuk ke alam rahasia Allah. Dia bisa menembus langit demi langit untuk sampai ke alam rububiyah dan ilahiyah. Mustahil. Tubuh kita sekarang ini yang dimana ditempati oleh alam roh, ini sudah menguasai hakikat diri kita.
Sehingga apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan, benar-benar ia berhubungan dengan kehidupan-kehidupan yang sudah terbentuk sekian lama dalam hidup kita. Sehingga itulah diri dan karakter kita. Ketika dikatakan bahwa manusia harus terlahir kembali, ya tujuannya itu tadi. Jasmani ya tetap jasmani, tetapi hakikat nafs, hakikat diri kita bukan kita yang dulu lagi. Anda bisa melihat bahwa semua perjalanan rohani seperti itu. Haji, umroh, tujuannya ya untuk itu. Anda melepaskan diri Anda dengan mencium Hajarul Aswad. Hakikat nafs Anda yang dulu, yang hitam, kotor, Anda lepaskan di sana, diambil oleh Allah. Kemudian Allah memakaikan nafs yang baru, baju yang baru kepada Anda. Dan ketika Anda kembali, Anda bukan lagi seperti yang dulu. Itu hakikat haji. Puasa pun seperti itu. Puasa, Anda melepaskan hakikat diri Anda yang dulu. Dan kemudian Anda terlahir kembali, tidak lagi terikat dengan kehidupan-kehidupan yang dulu. Keinginan-keinginan kotor, keinginan-keinginan rendah, itu benar-benar kita bersihkan. Pada akhirnya kita akan bisa masuk dan menembus ke alam hakikat. Kita akan musyahadah, menyaksikan, mencapai tingkat kesyahidan yang hakiki. Bukan hanya sekedar syahid secara lahiriah saja, tetapi yang kita inginkan bagaimana kita syahid secara rohani, ma'nawi, spiritual, batini. Dan orang-orang yang syahid seperti ini, syahid artinya menyaksikan hakikat Tuhannya, masuk ke dalam rumah, dan dia menyaksikan pemilik rumah, Baitullah, seperti yang diceritakan oleh seorang sufi di dalam syair sufistiknya. Dia mengatakan bahwa manusia terbelenggu dengan hakikat dirinya, dan kemudian kita harus membebaskan hakikat itu, tidak terikat lagi, dan pada saat itu dia akan terbang seperti seekor burung kembali ke tempat asalnya, dan di sana dia akan berjumpa dengan hakikat burung yang sebenarnya, raja burung. Dan pada saat dia berjumpa, sebenarnya yang dijumpai tidak lain adalah dirinya dia sendiri, hakikat dirinya, roh. Makanya nggak salah kalau misalnya dikatakan ya dalam tradisi, dalam dunia tasawuf, bahwa man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ya hakikatnya ini. Artinya Anda melepaskan diri Anda untuk ketemu dengan diri Anda sendiri. Dan ketika Anda ketemu dengan hakikat diri Anda yang sebenarnya, pada saat itu Anda sebenarnya sedang menatap, sedang melihat hakikat Tuhan Anda. Andalah cermin Tuhan itu sendiri. Kita nggak mungkin bisa melihat Tuhan dengan hakikat dirinya yang sebenarnya, itu mustahil. Yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, di mana kita manusia, kata Rasulullah, aku sendiri tidak mungkin bisa memaarifati Allah dengan hakikat dia yang sebenarnya. Itu nggak mungkin. Allah itu akan selama-lamanya misteri, zatnya dia, ya zatnya. Makanya yang tampil ini hanya cerminannya dia, manifestasi ciptaannya dia, tapi bukan dia, tapi diri dia terpatri, terbentuk, tergambar di sana. Makanya Anda bisa melihat dalam dunia tasawuf bahwa kalau kita cinta sama Tuhan, cintailah hamba-hambanya. Dan di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah juga dikatakan bahwa orang mukmin itu adalah cerminan mukmin yang lain. Itu. Kalau orang mukmin yang hakikat dirinya sudah hadir, sudah terbentuk, maka orang ini akan sama dengan mukmin-mukmin yang lain. Dia melihat diri orang lain di dalam dirinya. Makanya kalau orang lain sakit, dia akan sakit. Kan mukmin begitu. Orang mukmin itu akan merasa sakit dengan sakitnya orang lain.
Laparnya orang dia rasakan, sakitnya orang dia rasakan, jatuhnya orang dia rasakan, kepedihan yang dirasakan oleh orang lain dia yang pedih. Dia nggak bisa tertawa di dalam kepedihan yang diderita oleh orang lain. Dia nggak bisa makan kalau orang lain itu belum kenyang. Anda bisa melihat Rasulullah seperti apa, para kekasih Allah seperti apa, Sayyidina Ali seperti apa, para sahabat-sahabat Rasulullah seperti apa, yang mereka benar-benar memperhatikan orang lain dulu, baru kemudian diri mereka dan keluarga mereka. Itu dulu mereka kenyangkan dulu. Sayyidina Ali memikul sembako, dia datangin rumah-rumah orang miskin, dan itu diserahkan langsung, bahkan ada yang dimasakin. Sayyidina Ali itu terkenal dengan Abul Aitam, Abul Masakin, Abul Fuqara, bapaknya orang-orang anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Beliau bisa meneteskan air mata ketika melihat penderitaan orang lain. Sedangkan beliau itu digelari dengan singa Allah, Asadullah, singa Allah, dengan pedang Zulfikarnya. Gak ada yang berani mendekati Rasulullah. Gak ada yang berani mengganggu Islam pada saat itu. Tetapi ketika pada malam hari, beliau seperti anak kecil, menangis, meraung-raung, merintih, meratap dalam munajat dan doanya. Bahkan beliau itu digelari dengan Abu Turab, yang dikatakan bahwa gelar ini beliau dapatkan karena beliau sering jatuh pingsan dalam tangisan, dalam doanya, dalam pengakuan-pengakuan dosanya di hadapan Allah. Beliau memperlihatkan kelemahannya di hadapan Allah. Walaupun orang mengakui bahwa Sayyidina Ali itu sebagai orang yang begitu kuat ibadahnya, sahabat-sahabat Rasulullah mengakui tentang masalah itu, keilmuan beliau, ibadah beliau, kedermawanannya beliau, orang akui. Bahkan kalau Anda tanya kepada para urafa, para sufi, semua orang mengatakan bahwa enggak ada satu aliran sufi pun yang kemudian tidak merujuk kepada Sayyidina Ali. Semuanya merujuk kepada Sayyidina Ali. Sebab beliau dikatakan sebagai kutub para aulia, pusatnya masalah wilayah, fil ma'anawiyah, dalam spiritual, semuanya. Yang ini didapatkan dari baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha, ini menggambarkan tentang masalah itu. Saya penghubung kepada Allah, Sayyidina Ali penghubung kepada aku. Itu dalam tradisi tasawuf. Oleh karena itu, ya kita pun menginginkan bagaimana kita tidak terikat dengan alam dunia ini, dengan hawa nafsu. Kita bisa melepaskan diri dari keinginan-keinginan yang rendah. Kita ingin melatih bulan Ramadan ini, kita ingin menjadi manusia yang terlahir kembali. Sehingga pada saat 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang merupakan jantung dari bulan Ramadan, bahkan bisa dikatakan jantungnya bulan, bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi bulan Ramadan lebih spesifik lagi, intinya ya di sana. Hanya sayangnya, saya ulangin lagi, sayangnya kita ini di 10 hari pertama saja begitu aktif masuk masjid ibadah, tetapi sangat disayangkan. Wallah, ini
harus dirubah ini. Tanpa kita sadari ini budaya-budaya musuh Islam sebenarnya, tanpa kita sadari. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita harus berbeda. Kalau ada orang yang berbuat seperti itu, jangan kemudian kita juga tertarik untuk melakukan hal seperti itu. Kita harus punya prinsip apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini. Kan harus begitu, ada komitmen dalam diri kita. Tujuan harus jelas. Jangan mentang-mentang satu dunia, katakanlah seperti itu, satu daerah, banyaknya orang melakukan seperti itu, kemudian kita ikut-ikutan juga. Apalagi kan kalau sudah mulai akhir Ramadan, Masya Allah, diskon-diskon itu sangat menggiurkan orang, sehingga terkadang bisa melupakan orang kepada apa yang lagi dia lakukan, melupakan orang bahwa sekarang ini dia sedang berada di bulan Ramadan dan di akhir Ramadan lagi. Jangan hanya mencukupkan pada malam hari saja, jangan, dan hanya beberapa jam, jangan, nggak cukup itu. Harus benar-benar kita isi full. Rasulullah itu kan i'tikaf. I'tikaf itu bukan menghidupkan malam, beda. Terkadang kita ini salah memahami. I'tikaf ya i'tikaf. I'tikaf itu full, sehari full sampai malam hari, dan itu 10 hari full. Itu tinggal di masjid. Itu Rasulullah 10 hari terakhir. Jadi nggak menyibukkan dengan urusan-urusan dunia, enggak, berkhalwat, menarik diri dari keramaian, dan itu dilakukan oleh Nabi. Itu tujuannya, khalwat itu harus ada. Berkhalwat dengan keramaian dan berkhalwat dengan diri sendiri. Yang paling berat itu berkhalwat dengan diri sendiri. Terkadang ada orang mampu berkhalwat, menjauhkan diri dari keramaian, ya, dia nggak dekat dengan orang lain, menjauh dari kehidupan banyak orang, tapi dia tidak mampu berkhalwat, menyendiri dengan diri dia sendiri. Pikirannya sibuk memikirkan ini dan itu. Yang paling berat itu di situ. Sukut, diam, menyatu dengan diri. Kan itu yang harus kita temukan. Tujuannya berkhalwat dari keramaian untuk bagaimana kita bisa mendapatkan khalwat dengan diri sendiri. Inilah puncak daripada ibadah itu. Rasulullah melakukan di Gua Hira, berkhalwat dari dunia banyak, dunia ramai, untuk bisa menemukan hakikat diri dia sendiri, sehingga pada saat itu Lailatul Qadar muncul, Al-Quran turun. Selama Rasulullah itu tidak mampu menyatu dengan diri dia sendiri, tidak mampu menyatukan pikiran dengan kalbnya, nggak mampu menemukan hakikat diri dia yang ada di dalam jiwa dia, yang dimana di sana Allah itu bersemayam, bertajali, dan dia mampu menyaksikan dan mampu melihat hakikat tersebut. Mustahil Al-Quran itu bisa turun kepada Rasulullah. Al-Quran itu perlu wadah untuk turun, dan wadahnya tidak lain adalah hati ini, fi qalbin Nabi. Di sana bertajali, turun. Makanya mustahil kalau Anda misalnya menginginkan rahasia-rahasia Allah, menginginkan apa yang ada di alam langit saya turun kepada kita, kemudian kita nggak pernah menyediakan wadah. Tugas kita itu ya di sini aja, siapkan wadahmu, nggak usah meminta di sana. Di sana nggak perlu Anda minta, kalau dilihat di bawah ini udah siap, pasti dia turun, pasti dia turun, pasti. Di dalam dunia tasawuf ada istilah bahwa bukan seorang guru yang mencari murid, tapi murid mencari guru dengan persiapan dirinya. Ini. Jadi guru itu akan datang kalau Anda sendiri itu udah siap. Dia sendiri yang datang. Tapi kalau, mohon maaf ya, saya terputar tadi, mohon maaf, bukan murid yang mencari guru, tapi guru yang mencari murid. Mohon maaf tadi. Dalam istilah tasawuf, guru yang mencari guru, murid sebenarnya hakikatnya di sana. Kalau Anda paham itu, sebab Anda bisa melihat bahwa yang lemah itu nggak mungkin bisa menemukan
yang besar, yang kuat. Yang lemah nggak bakalan bisa. Yang ada di atas lah yang kemudian menemukan yang ada di bawah. Yang ada di bawah tanpa ada inayah. Ini istilah yang sangat penting, masalah inayah. Pertolongan atau anugerah. Tanpa ada tarikan inayah, pertolongan dari atas kepada yang ada di bawah. Nggak mungkin yang ada di bawah ini sanggup untuk naik ke atas. Nggak. Tugas kita bukan berusaha untuk naik. Tugas kita menjadi hakikat diri kita, melemahkan diri kita untuk benar-benar menjadikan bahwa kita ini memang hakikat yang lemah. Kan seperti itu. Jatuhkan aja diri Anda ke lantai. Istilahnya gini, kita kan biasanya melihat, dan ini mungkin sering kita lakukan. Kita kalau dulu-dulu tuh pingin sesuatu, masih anak kecil ya, dan itu anak kecilnya kita pun seperti itu. Kita kalau pingin sesuatu, ada yang kita lihat kita mau. Atau kita kemudian ingin dekat dengan orang tua kita. Orang tua kita mau pergi jauh dari kita. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan kalau Anda mau minta terus kepada orang tua Anda, minta terus dengan ucapan ini, mari beri. Jangan pergi, dia nggak mau. Nah, caranya gimana supaya orang tua Anda itu datang kepada Anda, supaya mau memberikan sesuatu? Kita kan biasanya apa? Langsung menjatuhkan diri ke tanah, menangis. Kaki dihentak-hentakan tuh, kan kayak gitu, dihentak-hentakan, meraung-raung itu, menangis di situ. Nah, orang tua pada akhirnya ketika mendengar kelakuan anaknya, melihat apa yang dilakukan oleh anak, kan nggak sampai hati tuh. Tapi kalau Anda berusaha untuk mengejar, Anda tarik, dia malah akan melemparkan tangan Anda. Ngapain ini? Kan kayak gitu. Begitu juga dengan diri kita kepada Allah. Jatuhkan aja diri Anda, karena memang hakikat Anda itu, hakikat kita itu lemah, kita banyak dosa, kita ini maksiat luar biasa, kita nggak mungkin bisa naik ke atas. Ya Allah, saya nggak bisa naik nih, nggak bisa, nggak ada cara saya untuk, ya udah jatuhkan aja diri Anda. Ketika Anda benar-benar menjatuhkan diri Anda, memperhatikan bahwa Anda itu butuh kepada Allah, mutar Anda kepada Allah, butuh Anda, cinta Anda, ingin Anda, rindu Anda, kan kayak gitu. Nangis, Allah lihat, Masya Allah, orang ini udah nangis darah lagi, merintih sama Allah. Ini udah benar-benar tinggi keinginannya. Allah bilang, oke, saya datang kepada. Allah tarik, Allah angkat, Allah peluk dirimu, Allah angkat dirimu, Allah tarik engkau untuk datang kepadanya. Allahu Akbar. Kan kayak begitu, sederhana sebenarnya. Orang kalau ingin dekat sama Allah ini sederhana, nggak usah muluk-muluk. Kembalilah kepada hakikat dirimu, perlihatkan bahwa siapa dirimu yang sebenarnya. Ya udah, yang ada di atas. Karena dengan rahmatnya yang mutlak, yang kamil, yang sempurna, kasih sayangnya itu luar biasa, sempurna. Maka kita pun pada akhirnya akan mendapatkan itu. Dia akan datang kepada kita, menarik kita. Itu caranya sebenarnya seperti itu. Kita pun dengan bulan Ramadan ini, di 10 hari ini, benar-benar kita ingin memperlihatkan bahwa kita ini orang yang banyak dosa. Ya Allah, lihat diri saya, ya Allah, penuh dengan maksiat, penuh dengan kelalaian, sering lalai, sering berbuat dosa, sering menyia-nyiakan waktu, lakukan yang enggak, ya Allah. Kita perlihatkan itu sama Allah. Lalu kita ingin mengharap bahwa Allah itu mau memakaikan baju ampunannya kepada kita. Ampuni saya, ya Allah. Saya datang dengan istighfar. Saya datang dengan kelemahan saya. Ucapkan berulang-ulang itu istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar, ucapkan berulang-ulang sambil teteskan air matamu. Keluarkan air matamu. Menangislah. Ingat segala dosa-dosamu, segala kesalahanmu. Ingat bahwa engkau pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Engkau akan dihisap oleh Allah.
Kemudian perhatikan apakah engkau akan berhasil selamat dari hisab Allah. Hisab Allah itu begitu detail, begitu cermat. Dia akan tanyakan segala-galanya, sedangkan kita belum punya apa-apa. Ingat, kau akan pergi sendiri dan tinggal sendiri di alam kubur. Ingat itu, renungi itu. Ketika engkau sedang berada di malam terakhir, coba merenung, muhasabah diri, muhasabah. Ingat itu. Sekarang engkau bersama-sama dengan orang-orang yang engkau cintai. Tapi pada akhirnya kebersamaan ini akan engkau tinggalkan. Pasti itu sesuatu hal yang pasti. Tidak mungkin engkau akan selama-lamanya dengan keadaan seperti ini. Dengan tawa, dengan senyum mereka. Tidak mungkin. Engkau tidak akan selama-lamanya menatap mereka. Tidak mungkin akan selama-lamanya duduk bersama, bercengkrama dengan mereka. Tidak mungkin. Suatu saat engkau akan pergi meninggalkan mereka. Kau akan tinggal sendiri tanpa pertolongan di alam sana. Mereka tidak mungkin akan datang menolongmu. Mereka tidak mungkin akan menemani lagi dirimu. Walaupun engkau begitu mencintai dirimu dan mereka mencintai. Mereka mencintai dirimu. Gak mungkin itu mereka akan lakukan. Gak akan bisa. Engkau akan sendiri. Engkau hanya akan ditemani dengan dirimu sendiri. Amalmu. Kalau kemudian kita tidak pernah akrab dengan diri kita, kita tidak pernah intim dengan diri kita, ketika kita tidak pernah mencintai hakikat diri kita, kita menyia-nyiakan waktu diri kita, kita sakiti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, maka hakikat diri kita akan kita lihat bagaimana tampilan dia yang sebenarnya. Bahkan diri kita sendiri pun akan jijik dan takut melihat diri kita sendiri, dan kita akan berteman dengan itu tanpa batas waktu. Yaumul barzakh, satu hal yang sangat menakutkan. Bahkan Rasulullah sendiri mengingatkan hari itu kepada kita. Iyakum wal barzakh, takutlah kamu dengan hari di mana engkau tidak punya penolong kecuali amal dan dirimu sendiri, dan itu adalah hari kematian kita. Itu, ingat itu, muhasabah itu, fikirkan itu. Engkau datang sendiri dan akan pergi sendiri, akan kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan sendiri, hanya ditemani dengan amal-amal perbuatanmu sendiri. Ketika engkau tidak pernah memperbaiki, mencintai dirimu, memperbaiki amal-amal perbuatanmu, siapa kemudian yang akan peduli dengan dirimu? Ketika engkau tidak pernah merindukan Tuhanmu, tidak pernah mencintai pertemuan dengan Tuhanmu, bahkan engkau begitu benci dengan hal tersebut. Benci kita terkadang dengan pertemuan itu. Kita benci kepada Allah tanpa kita sadari. Apa buktinya? Ketika perintah-perintah Allah datang, ketika salat telah datang, azan dikumandangkan, Ramadan datang, bulan haji datang, umroh dipanggil kita, tapi kita tidak pernah memperlihatkan kecintaan kita untuk melaksanakan itu. Beban berat kita rasakan, kita terbebani. Itu menandakan bahwa kita tidak pernah mencintai Tuhan, kita tidak pernah mencintai kebaikan, kita tidak pernah mencintai alam malakut. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Bagaimana Allah bisa memberikan pertolongannya kepadamu, yang dimana tidak ada lagi pertolongan pada saat itu selain pertolongan Allah. Rindukan Allah, cintai Allah. Popok itu di bulan Ramadan ini kesempatan berharga bagi kita. Kesempatan berharga Anda nggak mungkin bisa dapat ini selain di bulan Ramadan ini. Sudah akan pergi saudara, sudah akan pergi 10 hari, 9 hari, 8 hari lagi. Coba Anda hitung detik demi detik kepergian bulan Ramadan tersebut. Dia semakin menjauh, dia semakin mengecil. Kita tidak akan sanggup lagi merasakan itu, tidak akan sanggup lagi melihat keberadaan itu, enggak. Dan naudzubillah, kita merasakan satu hal yang biasa-biasa saja ketika melihat Ramadan ini sedang menjauh dari kita. Harusnya kita ini bersedih meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa ya Allah? Ada apa
Kenapa ya Allah? Kenapa saya tidak bisa merasakan kerinduan itu? Kenapa saya tidak bisa menangis ketika dosa-dosa saya begitu banyak ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa saya tidak bisa bersedih ketika Ramadan akan meninggalkan saya ya Allah? Harusnya itu kita perlihatkan kepada Allah. Allahu Akbar. Susah kita untuk menangis, susah kita untuk bisa merasakan kesedihan. Ada apa? Terlalu keras hati ini disebabkan oleh dunia, disebabkan oleh materi. Kita minta sama Allah, ya Allah lembutkan hati ini supaya bisa merasakan nikmatnya itu ibadah. Allahu Akbar. Cicipkan kepada saya Allah untuk bisa merasakan manisnya kebersamaan denganmu ya Allah. Ini harusnya yang kita minta sama Allah. Kenapa saya tidak bisa merasakan nikmatnya itu ibadah ya Allah? Kenapa ya Allah? Ada apa ya Allah? Harusnya kita merasa susah dengan hal ini. Allahu Akbar. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, bisa menjaga amanah Allah ini dengan sebaik-baiknya, dan keluar di bulan Ramadan ini sebagai seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Fitrah kita kembali terlahir kita, dan kita tidak menjadi orang yang menyesal dan merugi. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.